Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ita Afiana Diastuti, calon guru penggerak angkatan 11.502 Kabupaten Wonogiri. Yang bersama saya saat ini adalah Kepala Sekolah dari SDN 1 Eromoko, Bu Sri Wahyuni. Selamat siang Bu Sri Wahyuni, apa kabar? Kabar baik kita. Ya, apakah ini tadi ada kegiatan Bu? Maaf mengganggu waktu Anda dulu. Sudah selesai dan ini sudah free untuk kami. Di sini saya ingin mewawancarai beberapa untuk tugas modul 3.1 saya juga. Mohon waktu tanggapan jenengan. Ini yang saya akan tanyakan lewat ini nanti berhubungan dengan beberapa pengambilan keputusan yang telah jenengan lakukan di waktu tertentu. Selama ini bagaimana sih Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Ya, gini Bu Ita, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang berhubungan tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika, dan sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Seperti itu. Jadi untuk setiap kasus itu sudah dipetakan terlebih dahulu untuk mengidentifikasinya, itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Dan selama ini bagaimana panjenengan menjalankan mengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama saat ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Ya, begitu. Kalau yang untuk menangani kasus ini, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak yang mana. Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan untuk banyak orang. Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau nanti untuk seterusnya. Kemudian untuk mengidentifikasi suatu kasus itu langkah-langkahnya seperti apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Biasanya untuk langkah-langkah yang diambil pasti untuk mengambil keputusan itu tentu dari suara hati nurani dulu, dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan banyak manfaatnya, besar kepanjangannya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluangnya. Lalu baru membuat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah
dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata Ya. memang didasarkan juga dengan suara hati dan logika atau penalaran. Mungkin hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, dilema etika. Mungkin dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan kemudian membangun kebijakan. Kemudian tantangan yang dihadapi saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa? Nah, hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, pasti itu. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang itu untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan bagi kita juga, serta untuk tetap bisa istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi kadang memang setiap keputusan itu tidak semuanya menerima gitu, Iya, pasti betul. ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Jadi memang kita harus istiqomah dan kita harus menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Kemudian apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa yang dijelaskan? Kalau penyelesaian kasus ini kami tidak punya jadwal tertentu. Dalam prioritas memang harus memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan di sekolah yang kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi memang harus menciptakan fokusnya untuk menciptakan lingkungan kondusif kali ya, sehat untuk semuanya. Iya. Warga Warga sekolahnya nyaman. Iya. Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau untuk mengambil keputusan itu pasti ada komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Berarti pengelolaan emosi pun juga berpengaruh Iya. ya. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan share untuk saya atau pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari hasil wawancara ini tadi mungkin untuk pesan ataupun yang bisa kita sampaikan itu dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasusnya dulu. Harus bisa melakukan lebih awal dengan melakukan pengujian atau dengan lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip dan itu tidak akan merugikan siswa atau peserta didik. Mungkin itu Luar biasa sekali ya. tetap berpihak kepada peserta didik kita. Luar biasa sekali Bu, benar-benar suatu pembelajaran untuk saya karena saya memang sedang berlatih untuk mengambil keputusan secara bijaksana sesuai dengan modul 3.1 saya. Ternyata memang pengambilan keputusan dari panjenengan itu sudah sesuai dengan apa yang telah saya pelajari dari pengujiannya, kemudian menggunakan juga prinsip dan paradigma seperti itu. Memang sudah sangat luar biasa gitu ya, sangat membantu saya dalam memahami apa yang telah saya pelajari kemarin. Ya. Untuk waktunya terima kasih Bu karena sudah membantu saya dalam wawancara kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena waktunya. Ya, sama-sama Bu Ita, semoga tugas-tugas Bu Ita selesai dan lancar dalam mengerjakan tugas. Ya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.